Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, khususnya masih membahas tentang seputar usaha peternakan jangkrik. Baik, seperti biasa untuk kalian semua yang baru bergabung, yang baru menemukan video saya mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi seputar usaha peternakan jangkrik. Nah, baik, seperti biasa ini saya liput kembali ini di kandang jangkrik. Dan di sini saya mau sharing-sharing saja, di sini ngobrol-ngobrol santai lah intinya ya. Di sini saya hanya berbagi informasi saja, berbagi pengalaman selama peternak jangkrik itu seperti apa, kendalanya seperti apa. Saya hanya berbagi pengalaman saja dan tidak ada di sini itu niat untuk menggurui, itu tidak ada. Di sini hanya kita sharing-sharing saja lah intinya di sini. Nah, di sini kandang jangkrik di sini kurang lebih ada 9 box ya, 9 box dengan box full triplek ukuran 2,40 m, lebar 120, tingginya 60 cm. Dan ini untuk informasi saja, pada hari ini tanggal 6 September apa ya ini ya, 2023. Di lokasi saya di Kebumen, harga jangkrik saat ini itu 22.000 per kilo. Itu setor ke kios ya, setor ke kios. Kalau kalian punya ternak jangkrik sendiri, kalau kalian diambil pengepul, biasanya itu harganya beda. Kalau harga pengepul itu mereka biasanya mencari atau memotong untung itu sekitar 6-7.000. Di situ wajar lah kalau menurut saya ya. Kalau kita diambil oleh pengepul, kita tidak usah capek-capek memasarkan, kita tidak usah bingung mencari kios, mencari toko. Kita cukup diam, duduk manis, sudah dipanenin, sudah diedarkan, sudah dipasarkan oleh pengepul. Nah, kita tidak usah modal karung, tidak usah modal bensin. Nah, itu kalau mereka mencari untung 7.000 per kilonya, itu adalah hal yang lumrah, itu masih wajar. Apalagi kalau harga jangkrik seperti saat ini, biasanya itu pengepul ambil ke petani itu sekitar 17 ribuan, 17-16 ribu per kilonya. Nah, jadi untuk kalian semua, bagi peternak-peternak jangkrik yang masih pemula, yang baru ingin memulai, harga jangkrik itu harus kita pertimbangkan secara matang ya. Jadi sebelum kalian ingin memulai usaha peternak jangkrik, kalian harus perhitungkan dulu secara matang. Apa saja yang kita perhitungkan? Ya tentunya harga jangkrik tersebut. Karena harga jangkrik di sini, khususnya di kota saya, di kota Kebumen, itu harganya tidak stabil. Kadang mahal mencapai angka 65.000 pernah. Lalu pernah juga mengalami harga terendah. Harga terendah di kota saya itu pernah mencapai angka 12.000 per kilonya. 12.000 itu kita setor ke kios loh ya. Kita ambil ke petani paling enggak itu 6.000. Nah, itu adalah musim-musim banyaknya peternak-peternak pemula yang mengalami kegagalan atau kebangkrutan di situ. Apabila kita membeli telurnya itu mahal, telur per kilo 250.000, tetapi pada waktu panen kita hanya mendapatkan harganya itu 12.000 per kilo. Nah, itu bisa rugi. Kalau itu pasti rugi. Kalau mungkin kalian yang harga segitu tidak rugi, bisa kalian bagikan di kolom komentar. Kalau mendapatkan harga 10.000 sampai 12.000 itu tidak mengalami kerugian, kalian bisa sharing di kolom komentar. Nanti mungkin kawan-kawan di sini pasti akan ikut belajar. Banyak yang ikut belajar kalau mendapatkan harga 12.000 itu masih mendapatkan untung. Nah, itu ya. Nah, jadi untuk para peternak jangkrik pemula itu alangkah baiknya kalau bingung memasarkan, bingung pemasaran, itu
menurut saya, ini saran saya ya, saran saya itu alangkah lebih baiknya kalian jual saja ke pengepul kalau tidak bisa menjual ke kios. Jangan kalian jual ke kios tapi dengan harga yang murah, nanti kasihan teman-teman peternak jangkrik semua, efeknya ke situ. Biasanya seperti itu. Mungkin adalah salah satu ya, tidak satu dua dari oknum-oknum peternak pemula itu yang banyak yang seperti itu, punya 4 box, bingung pemasaran, lalu jual ke kios dengan harga yang penting laku. Nah ini yang parah ini kalau menurut saya. Jadi kasihan teman-teman yang lain. Padahal beli telur jangkriknya itu 250 per kilo, tetapi habis furnya itu 1 kintal lebih, giliran waktu panen harganya murah, itu nanti kasihan. Jadi kita alangkah lebih baiknya kita mending kerjasama saja lah. Jadi kita kerjasama, kita yang penting bisa dapat untung, kita bagi-bagi hasil. Nah, nanti itu akan lebih bagus, lebih berkah, nanti persaudaraannya masih berjalan dengan baik. Yang penting intinya kita dalam berwirausaha itu kita terbuka ya. Jadi kita yang penting terbuka, kita jangan sembunyi-sembunyi, apalagi masalah harga. Dan di sini peternak-peternak pemula itu di sini sudah banyak yang ibaratnya yang sudah berpengalaman lah intinya. Jadi untuk info harga jangkrik itu bisa didapatkan di mana saja, apalagi sekarang sudah zamannya online. Zamannya online, update harga jangkrik itu bisa didapatkan di Facebook, bisa didapatkan di YouTube, bisa langsung tanya ke kios langsung. Nah nanti kalau ada pengepul yang mengambil ke petani terlalu murah, itu pasti ya petaninya pasti akan kabur. Saya tidak menyalahkan 100% ke peternak, ke petani ya, saya juga harus introspeksi juga ke pengepul-pengepul. Jadi untuk para pengepul itu kalian juga harus perhatikan lah, intinya kita saling kerjasama, kita silaturahim, kita menjaga persaudaraan agar harga jangkriknya itu tidak terlalu murah, tidak terlalu rendah. Yang penting pengepulnya dapat untung, lalu petani juga tidak mengalami kerugian. Nanti itu kalau bisa seperti itu berjalannya nanti akan mulus, akan halus, dan hasilnya pun nanti akan berkah kalau seperti itu. Nah, jadi intinya dalam berwirausaha itu kita harus kerjasamanya itu yang bagus, komunikasi yang bagus, kita harus terbuka. Lalu untuk pembayarannya juga kita harus sesuai, jangan diambil barangnya nanti uangnya dikasihkan 2 minggu lagi, yaitu nanti sama saja merugikan petani. Nah, kadang kita juga saling koreksi saja, yang petani kita koreksi juga, kita introspeksi, yang jadi pengepul juga harus introspeksi juga, jangan hanya menyalahkan dari sebelah pihak saja. Nah, dan seperti biasa di sini untuk per boxnya, untuk kandang jangkrik full triplex seperti ini itu diisi 2,5 ons. Jadi untuk telur 1 kilo bisa dibagi menjadi 4 box. Nah, biasanya dari telur 1 kilo itu menghabiskan pakan fur sebanyak 1 kintal ya, 1 kintal lebih. Itu baru furnya saja, belum dedaunannya, belum gedebok pisangnya. Nah kalau kita mendapatkan harga yang lagi tinggi lah, taruhlah stabil lah di harga 30.000 saja, kita dapat harga di 30.000 itu sudah bisa mendapatkan untung yang lumayan. Dan ini saran saja, kalau kalian tidak ingin mengalami kerugian yang terlalu banyak, kalian bisa memulai usaha peternak jangkrik itu dari 6 box langsung ya. Jadi 1 bulan itu kita bisa panen 3 kali. Kalau 6 box kita bikin 2 box ini sekali panen 2 box, sekali panen 2 box. Jadi seperti itu. Nanti sirkulasinya, perputarannya kita bisa mendapatkan harga yang stabil. Kadang kita mendapatkan harga jangkriknya pas mahal, kadang harga jangkriknya pas stabil. Lalu juga pernah mengalami juga harga yang rendah. Kalau kita memulai usaha peternak jangkrik cuma dari 2 box, nah itu ya banyak yang gulung tikar kalau memulai dari 2 box dulu. Karena kadang 2 box
pas waktu panen langsung mendapatkan harga yang rendah, ya disitulah langsung down intinya. Kalau kita memulai dari 2 box, kita panen mendapatkan harga yang rendah, pasti banyak peternak yang down. Nah, disitulah kita bisa berbagi lah, kita sharing-sharing ya. Jadi di sini kita adanya channel ini itu hanya untuk sharing, berbagi pengalaman, berbagi informasi, bertukar pendapat. Nah, seperti itu. Nah, mungkin video dari saya sudahi dulu. Kita lanjut di video berikutnya. Semoga kalian selalu dilancarkan dalam memulai usaha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.